Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Statistika Data Sekunder akan mempresentasikan mengenai analisis hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dengan sumbangan pendapatan perempuan di Papua. Di sini kami beranggotakan saya, Farel Malik Al-Faizal, dengan NIM F14012411108, dan kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang mengenai kenapa kita memilih tema tersebut. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Melati Indah Lestari dengan NIM F240124157. Nah, saya di sini akan menjelaskan kenapa sih kita memilih judul analisis TPAK dengan sumbangan pendapatan di Papua. Oke, dari yang poin yang pertama adalah kesejahteraan. Bisa kita lihat bahwa pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertera bahwa pemerintah ini bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan juga pekerjaan. Di pemerintah itu udah melakukan berbagai upaya, akan tetapi kemiskinan itu masih terus berkelanjutan sampai sekarang, terkhususnya pada daerah Papua, karena Papua itu memiliki persentase kemiskinan yang tertinggi, yakni sebesar 27,53%, jauh di atas DKI Jakarta yang hanya sekitar 3,47% aja. Ini kan kita tahu bahwa Papua itu sumber daya alamnya banyak. Tetapi hal ini tuh akan terhambat karena rendahnya sumber daya manusia yang ada di sana, khususnya itu perempuan. Bisa dilihat bahwa TPAK pria di Papua itu lebih tinggi daripada perempuan, yakni sekitar 86,39%, sedangkan perempuannya itu cuma 70,8% gitu loh. Tapi jika kita lihat di daerah lain, perempuan yang di daerah lain itu udah berkontribusi banyak dalam sektor ekonomi, tetapi kalau misalkan di Papua itu masih sedikit. Oleh karena itu, menurut kami ini menjadi latar belakang kenapa kami mengambil analisis hubungan antara TPAK perempuan di Papua dan juga pendapatan sumbangan di perempuan di Papua. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan kami. Baik, saya Nida Fitriani dengan NIM F24012411078. Dari latar belakang yang telah rekan saya sampaikan, diperlukan adanya analisis lebih lanjut antara hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dengan sumbangan pendapatan perempuan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi keragaman tingkat partisipasi angkatan kerja dan sumbangan pendapatan perempuan di Papua. Yang kedua, menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dengan sumbangan pendapatan perempuan di Papua. Oke, selanjutnya kita masuk ke data. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurhaya Hanifah dengan NIM F24012411075. Data yang kami gunakan untuk menganalisis hubungan antara persentase sumbangan pendapatan perempuan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan bersumber dari Badan Pusat Statistika Provinsi Papua, khususnya pada tahun 2019. Selain itu, kami menggunakan dua peubah. Yang pertama, persentase sumbangan pendapatan perempuan dengan satuan persen, dan yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam satuan persen. Selanjutnya kita akan masuk kepada metode penelitian. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Firmanto dengan NIM F24012411098. Selanjutnya adalah metode penelitian atau metode analisis. Data yang telah kami peroleh sebelumnya akan diolah dengan tiga tahap berikut. Pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dengan ringkas. Data yang telah didapatkan sebelumnya akan ditabulasikan, diolah menjadi box plot ataupun scatter plot, agar karakteristik data lebih mudah untuk dilihat dan dipahami dan memudahkan pengolahan data. Yang kedua adalah analisis korelasi. Analisis korelasi atau uji korelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antar variabel. Kami menggunakan uji korelasi Spearman karena kedua variabel yang kami gunakan berbentuk numerik. Hasil uji korelasi Spearman akan menunjukkan seberapa kuat hubungan dan keterkaitan satu sama lain dari kedua variabel dan arah hubungannya apakah positif atau negatif. Yang terakhir adalah analisis regresi. Analisis regresi linear sederhana di sini dilakukan untuk mengetahui hubungan kedua variabel dan menguji apakah TPAK perempuan sebagai variabel independen dapat memprediksi sumbangan pendapatan perempuan selaku variabel dependen. Di sini didapatkan juga model regresi linear untuk memprediksi rataan nilai variabel dependen untuk tiap nilai di variabel independen. Dari analisis regresi juga didapatkan nilai X square yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan ragam variabel dependen. Oke, selanjutnya kita masuk kepada keragaman TPAK dan pendapatannya. Perkenalkan, saya Lia Zara dengan NIM F24012411032 dan saya akan menjelaskan box plot. Box plot yang ditampilkan memberikan dua informasi utama, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan di Papua. Pada box plot pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Papua memiliki nilai rata-rata sekitar 65% dengan interquartile range meliputi kisaran 50% hingga 90%. Data menunjukkan rentang yang lebih luas, yaitu dengan nilai minimum mendekati 40% dan maksimum mendekati 100%. Pada box plot kedua, yaitu sumbangan pendapatan perempuan Papua, memiliki nilai rata-rata sumbangan sebesar angka 40% dengan interquartile range mencakup kisaran 35% hingga 45%.
dengan nilai minimum mendekati 25% dan nilai maksimum mendekati 60%. Dari kedua grafik ini, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan relatif tinggi, akan tetapi kontribusi pendapatan yang dihasilkan cenderung lebih rendah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa meskipun banyak perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja, sumbangan mereka terhadap pendapatan ekonomi masih terbatas. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kondisi ini antara lain, jenis pekerjaan yang didominasi perempuan cenderung berpenghasilan rendah, ketidaksetaraan gender dalam akses ke pekerjaan yang pendapatan tinggi, serta faktor budaya atau sosial yang mempengaruhi pengalokasian penghasilan perempuan. Oke, kita masuk kepada hubungan TPAK dan pendapatannya. Baik, perkenalkan, saya Naura Latifah dengan NIM F2401241022. Di sini saya akan menjelaskan hubungan TPAK dan juga sumber pendapatan perempuan di Papua. Grafik scatterplot memperlihatkan bahwa kedua variabel, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dengan sumbangan pendapatan perempuan, memiliki hubungan positif yang kuat. Hal ini ditandai dengan titik-titik pada grafik yang tidak tersebar dan berdekatan dengan garis regresi. Kemudian, R-square juga menunjukkan nilai yang besar, yaitu sekitar 0,634 atau 63,4%. Kemudian, grafik tersebut juga memperlihatkan bahwa susunan titik-titik cenderung menanjak ke arah kanan. Maka kesimpulannya, ketika TPAK perempuan meningkat, maka sumbangan pendapatan perempuan di Papua juga akan meningkat. Namun, kondisi ini tidak akan selalu memiliki hubungan yang konsisten di beberapa wilayah. Selanjutnya kita akan masuk kepada regresi linear sederhana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Kilana Sution dengan NIM F2401241087. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel pada PowerPoint, didapatkan nilai korelasi sebesar 0,796 yang berarti adanya hubungan positif kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R-square juga menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan ragam variabel dependen. Dengan kata lain, variabel independen, yaitu dalam hal ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dapat memberikan pengaruh yang lumayan besar terhadap variabel dependen, yaitu sumbangan pendapatan perempuan. Selanjutnya kita masuk kepada model regresi. Sebelumnya, perkenalkan saya Raffi Putra Berlian dengan NIM M0405241056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari uji ANOVA. Berdasarkan hasil uji ANOVA, nilai F atau statistik F digunakan untuk menguji pengaruh model regresi yang menunjukkan hasil di angka 46,80 dengan nilai F yang besar mengindikasikan bahwa variabel independen dalam model regresi ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini juga didukung dengan nilai F signifikan yang sangat kecil, jauh dari angka 0,05, yakni sebesar 2,39 dikali 10 pangkat minus 7. Artinya, pada model regresi ini terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, bukan melainkan kebetulan semata. Selanjutnya kita akan masuk kepada sumbangan pendapatannya. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil regresi dengan persamaan regresi sebagai berikut. Yang pertama, sumbangan pendapatan yaitu 20,1813 ditambah dengan 0,2932. Dari persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa konstanta pada persamaan di atas memiliki nilai sebesar 20,1813, yang mana artinya saat variabel independen diasumsikan bernilai 0, maka sumbangan pendapatan perempuan juga akan bernilai 20,1813. Sedangkan koefisien tingkat partisipan angkatan kerja perempuan ditunjukkan dengan angka sebesar 0,2932. Hal ini dimaksudkan ketika adanya peningkatan variabel independen, maka akan adanya perubahan nilai variabel dependen yang meningkat, sebab dalam persamaan tersebut terdapat hubungan yang positif antara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dengan sumbangan pendapatan perempuan. Oleh sebab itu, ketika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan, maka sumbangan pendapatan perempuan juga akan meningkat. Terakhir dari kami adalah kesimpulan. Baik, perkenalkan saya Aliarani Rahayu Puspitasari dengan NIM F2401241028. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki keragaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumbangan pendapatan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak perempuan Papua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, namun tidak menghasilkan keragaman pendapatan, sebab adanya faktor eksternal, salah satunya adalah karena sektor pekerjaan. Yang kedua adalah terdapat hubungan positif yang kuat antara tingkat partisipasi angkatan kerja dengan sumbangan pendapatan perempuan di Papua yang ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa ketika TPAK perempuan meningkat, maka sumbangan pendapatan perempuan di Papua pun juga akan meningkat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.